Terima kasih, Mbak. Izin bertanya, Mbak, untuk kelompok 13. Perkenalkan, nama saya Eni Sulistiana, NIM 192111085. Izin bertanya, di dalam materi yang sudah dijelaskan itu kan ada bahwa efektivitas hukum itu sangat dipengaruhi oleh beberapa komponen. Nah, salah satunya itu komponen struktural. Yang ingin saya tanyakan, seperti apa penjelasan dan contoh dari komponen struktural tersebut? Terima kasih. Baik, Mbak. Yang selanjutnya ada lagi. Izin bertanya untuk kelompok 14. Sebelumnya perkenalkan nama saya Anggi Bulari Kita Dewi dengan NIM 2021111304. Tadi kan dijelaskan bahwa globalisasi merupakan sebuah proyek yang diusung oleh negara adikuasa sehingga bisa saja orang memiliki pandangan negatif terhadapnya. Sehingga secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa globalisasi merupakan kapitalisme dalam bentuk yang paling mutakhir. Nah, yang ingin saya tanyakan, tolong jelaskan alasan mengapa globalisasi disebut sebagai kapitalisme dalam bentuk yang paling mutakhir dan pengaruh positif apa saja yang didapatkan dari globalisasi. Terima kasih. Iya, Mbak. Kami tahu. Saya izin bertanya buat kelompok 14. Saya Diana Nurjana, NIM 192111096. Bagaimana akibat hukum terhadap pengaruh perubahan masyarakat? Terima kasih. Saya izin bertanya, ada kelompok 13 HES 5C. Saya Sri Rahmawati, NIM 192111079 ingin bertanya, bagaimana cara menyikapi akan hal pemahaman hukum yang masih belum memadai dalam masyarakat? Dan seperti apa pemahaman yang diperlukan atas hukum yang berlaku saat ini? Terima kasih. Saya izin bertanya untuk kelompok 14. Saya Sinta Wulandari, NIM 192111077. Bagaimana dampak perubahan masyarakat pada kelompok? Terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi untuk kelompok 13? Saya, Mbak. Ya, Mbak, silahkan. Saya Aziza Wardah Kusumastuti dengan NIM 202111041. Izin bertanya kepada kelompok 13. Sebutkan apa saja sikap atau perilaku seseorang yang berkaitan dengan hukum. Itu mohon penjelasannya. Terima kasih. Iya, Mbak. Kulo tampungi. Izin bertanya untuk kelompok 13. Iya, Mbak, monggo. Apakah ada faktor penghambat pengaruh efektivitas hukum dalam masyarakat? Kalau ada, tolong berikan contohnya seperti apa ya? Makasih, Mbak. Kami cukupkan yang untuk kelompok 13. Izin bertanya untuk kelompok 12, Mbak. Saya Aprilia Kusumati dengan NIM 192111097. Ingin bertanya contoh hukum sebagai mengapa hukum dapat dikatakan sebagai sarana untuk mengubah masyarakat? Mohon penjelasannya. Terima kasih.
Silahkan direspon masing-masing. Tidak harus urut ya, tapi mana yang bisa Anda tanggapi secara spontan langsung. Silahkan. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Sinta Halisa Putri. Mengapa modernisasi dapat memicu terjadinya kriminalitas? Karena globalisasi dapat memicu kriminalitas di masyarakat karena globalisasi menyebabkan terjadinya perubahan gaya hidup di masyarakat. Perubahan gaya hidup yang semakin tinggi, sedangkan pendapatan yang tidak meningkat dapat mengakibatkan perilaku kriminal. Perilaku kriminal dilakukan untuk memenuhi tuntutan gaya hidup yang semakin tinggi dengan cara yang salah. Selain itu, dengan adanya globalisasi mengantarkan kita pada kemudahan dan keuntungan yang dapat diraih melalui media sosial. Namun juga dapat menimbulkan kerugian bagi sebagian orang karena adanya penyalahgunaan. Seperti itu, Mbak Sinta, apakah dapat dimengerti? Oh, jadi itu karena gaya hidup jadi orang memicu untuk kriminalitas ya, Mbak? Terima kasih biasanya. Sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nita Isnaini. Yang pertanyaannya, dari kelima faktor yang disebutkan, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum, faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dari faktor tersebut, mana yang sangat berpengaruh sekali terhadap efektivitas hukum di masyarakat? Jadi, faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum di masyarakat yaitu faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Karena prasarana tersebut secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah ada atau tidaknya prasarana, cukup atau kurangnya prasarana, baik atau buruknya prasarana yang telah ada. Bagaimana Mbak Nita, ada feedback? Baik Mbak, terima kasih. Sama-sama Mbak. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Diana. Gini Mbak, di dalam masyarakat itu pasti ada hukum. Maka dari itu masyarakat ada dan menciptakan hukum, masyarakat juga merubah, dan masyarakat juga merubah hukum. Perubahan hukum itu terdapat dua macam, yakni masyarakat berubah terlebih dahulu, baru hukum datang dan mengesahkan perubahan itu, dan bisa juga hukum akan sebagai alat untuk mengubah ke arah yang lebih baik. Begitu Mbak. Baik, makasih. Ya, sama-sama. Baiklah, saya akan menjawab mengenai pertanyaan dari Mbak Sinta Halisa Putri mengenai bagaimana bukti bahwa hukum dapat menjadi pengendali konsentrasi usaha atau kegiatan dalam pembangunan era modern saat ini. Di dalam kehidupan masyarakat, jika tidak terdapat adanya suatu hukum, maka masyarakat tidak mempunyai ketentuan dalam melakukan sesuatu perbuatan di mana yang nantinya akan terjadi kekacauan di mana-mana. Hukum ada untuk mengatur masyarakat secara penuh sehingga masyarakat dapat melakukan kegiatan-kegiatan tersebut dengan rapi. Semisal di mana di dalam pasar terdapat adanya mengenai peraturan-peraturan yang dibuat mengenai hukum jual beli yang diatur dalam undang-undang. Adapun mengenai usaha yang lagi berkembang zaman ini yang merupakan e-commerce, yang merupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara mentransaksikan uang secara tidak langsung, di mana e-commerce tersebut dilindungi dengan undang-undang yang diatur dalam undang-undang perdagangan mengenai perdagangan melalui sistem elektronik yang terdapat dalam pasal 65 maupun 66, di mana dijelaskan bahwasannya pada undang-undang tersebut menjelaskan mengenai tentang bagaimana caranya menggunakan e-commerce sesuai dengan
kondisi yang dibutuhkan sehingga ketika hendak ingin melakukannya tidak mengalami gangguan maupun permasalahan dalam melakukannya. Begitu Mbak Hanisa, gimana? Ada feedbacknya? Oh iya, buktinya di e-commerce ya. Ya, terima kasih penjelasannya. Sama-sama. Baik, yang selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Sri Rahmawati. Saya ulangi pertanyaannya, bagaimana cara menyikapi akan hal pemahaman hukum yang masih belum memadai dalam masyarakat, dan seperti apa pemahaman yang diperlukan atas hukum yang berlaku saat ini? Jawabannya yaitu cara menyikapinya, yaitu dengan cara hendaknya mengembangkan sikap diri terhadap hukum. Kesadaran hukum perlu ditanamkan sejak dini yang berawal dari lingkungan keluarga, yaitu setiap anggota keluarga dapat melatih dirinya memahami hak-hak yang dan tanggung jawabnya terhadap keluarga, menghormati hak-hak anggota keluarga lain, dan menjalankan kewajibannya sebelum menuntut haknya. Apabila hal ini dapat dilakukan, maka ia pun akan terbiasa menerapkan kesadaran yang telah dimilikinya dalam lingkungan yang lebih luas, yaitu lingkungan masyarakat dan bahkan negara. Dan pemahaman yang diperlukan atas hukum yang berlaku saat ini adalah dengan cara hukum harus disebarkan secara luas dan telah sah, maka dengan sendirinya peraturan itu akan tersebar dan cepat diketahui oleh masyarakat. Masyarakat yang melanggar belum tentu mereka melanggar hukum. Hal tersebut bisa jadi karena kiranya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang kesadaran hukum dan peraturan yang berlaku dalam hukum itu sendiri. Dengan demikian, seluruh kepentingan masyarakat akan bergantung pada ketentuan dalam hukum itu sendiri. Dengan demikian, seluruh kepentingan masyarakat pada umumnya akan berlaku untuk hukum yang mandiri. Begitu Mbak Sri Rahmawati, apakah ada feedback? Baik, Mbak, bisa saya pahami. Terima kasih penjelasannya. Baik, Mbak, sama-sama. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Aprilia yang ditujukan ke kelompok 12. Pertanyaannya yaitu, mengapa hukum dapat dikatakan sebagai sarana untuk mengubah masyarakat? Dilihat dari teori Roscoe-Pound yang tadi dijelaskan, di poin B, dapat diibaratkan bahwa hukum dianggap sebagai insinyur dalam mengungkapkan dasar-dasar pembaruan dalam masyarakat dan menggerakkan kemana masyarakat akan diarahkan, serta bagaimana masyarakat seyogianya diatur. Jadi, hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan mengelola masyarakat. Mengatur dan mengelola masyarakat akan membawa kepada pembaharuan-pembaharuan, perubahan-perubahan struktur masyarakat, dan penentuan-penentuan soal berpikir menurut hukum yang menuju ke arah pembangunan. Begitu Mbak Aprilia, apa ada sanggahan? Tidak Mbak, bisa saya pahami. Terima kasih. Selanjutnya, saya Lis Andriani dari kelompok 14 akan menjawab pertanyaan dari Mbak Anggi Bulan, yaitu alasan mengapa globalisasi disebut sebagai kapitalisme dalam bentuk yang paling mutakhir dan pengaruh positif apa saja yang didapatkan dari globalisasi. Karena pada dasarnya kapitalisme global lahir dari proses globalisasi, menciptakan budaya konsumsi dan masyarakat konsumen yang eksistensinya dilihat hanya dengan pembedaan komoditi yang dikonsumsi, dengan terus-menerus mengkonsumsi berbagai tanda dan status sosial di balik komoditi. Kapitalisme global dalam dirinya sendiri mempunyai daya kemajuan yang bisa mempermudah dan membantu manusia dalam menjalankan aktivitas hidupnya. Namun, kemajuan yang sama bisa membawa
membawa dunia dalam perubahan yang semakin sulit untuk dikendalikan oleh manusia. Semangat kemajuan yang melekat dalam diri kapitalisme global mempunyai kecenderungan untuk membawa dunia dalam situasi yang penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan ketimpangan dan hegemoni. Maka globalisasi dapat diidentikan dengan kapitalisme global yang menuntut perubahan konstan dan tujuan jelas. Dengan adanya kapitalisme global ini, maka pasar berkembang menjadi pasar yang bebas dan tidak hanya menyangkut komoditas dan jasa, tetapi juga pasar valuta dan pasar modal. Selain itu, dampak positif dari globalisasi yaitu pertama, masyarakat berwawasan semakin luas. Kedua, masyarakat dapat mengambil hikmah dari peristiwa penting di luar negeri. Yang ketiga, masyarakat mengenal berbagai macam kebudayaan luar negeri. Yang keempat, masyarakat dapat mengembangkan kebudayaan bangsa yang sesuai dengan peradaban kita dengan konsep luar negeri. Yang kelima, masyarakat bersifat kritis dan aktif terhadap permasalahan aktual yang menyangkut budaya. Dan terakhir, globalisasi akan memperkaya unsur kebudayaan di Indonesia. Begitu Mbak Bulan, apakah dapat dipahami? Baik, Mbak Lisa, terima kasih. Sama-sama Mbak Bulan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Cinta Wulandari. Jadi bagaimana dampak perubahan masyarakat pada kelompok? Dampak dari perubahan masyarakat munculnya nilai dan norma baru yang lebih sesuai dengan tuntutan zaman. Pengembangan sistem sosial baru yaitu penerapan diferensial struktural. Sistem sosial ini memungkinkan umat paroki memenuhi berbagai kebutuhan yang semakin kompleks. Perkembangan teknologi yang pesat, teknologi adalah salah satu elemen penting dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini. Teknologi memungkinkan orang tidak hanya mengakses informasi, tapi juga memberikan informasi satu sama lain. Adapun dampak negatifnya yaitu terjadinya disintegrasi sosial. Disintegrasi terjadi karena adanya evolusi kesenjangan sosial, perbedaan kepentingan yang mendorong perpecahan dalam masyarakat. Adanya perubahan sosial di masyarakat juga dapat agama, ras, suku bangsa, dan politik, tidak memperhatikan tatanan hidup, mengabaikan nilai dan norma di masyarakat, kesenjangan ekonomi. Yang ketiga, kenakalan remaja. Adanya perubahan sosial memberikan kesempatan budaya asing untuk masuk dan berkembang di lingkungan masyarakat. Budaya asing memberikan pengaruh yang beragam seperti nilai-nilai kebebasan. Masuknya budaya asing di lingkungan masyarakat tanpa adanya penyaringan dapat menimbulkan dampak negatif. Sebagai contohnya, mengikuti tren busana, pola hidup konsumtif, dan hedonisme. Mungkin ada feedback dari Mbak Sinta Wulandari. Tidak, Mbak, bisa dipahami. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Emi. Yang pertanyaannya, di dalam materi sudah dijelaskan bahwa efektivitas hukum itu sangat dipengaruhi oleh beberapa komponen. Salah satunya adalah komponen struktural. Yang ingin saya tanyakan seperti apa penjelasan dan contoh dari komponen struktural tersebut. Komponen struktural adalah bagian dari sistem hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme. Contohnya, lembaga pembuat undang-undang, pengadilan, dan berbagai badan yang diberi wewenang untuk menerapkan dan menegakkan hukum. Bagaimana Mbak Emi, ada feedback? Iya, terima kasih Mbak Cinta. Penjelasannya bisa saya pahami. Sama-sama Mbak.
Iya, saya akan menjawab dari Mbak Azizah. Apa saja sikap-sikap atau perilaku seseorang yang berkaitan dengan hukum? Yang saya ketahui, sikap-sikap seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum dapat diamati dari perilakunya sebagai berikut. Yang pertama, disenangi masyarakat secara umum, tidak menyebabkan kerugian untuk diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang keempat, senantiasa menciptakan keselarasan, selalu menunjukkan sikap sadar hukum, mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Seperti itu, Mbak. Ya baik, Apakah terima ada kasih Mas. Unji, Mbak? Apakah sudah semuanya terjawab atau masih ada yang belum dibahas dari pertanyaan-pertanyaan tadi? Kelompok 12 ada dua penanya, Sinta Halisa dan Aprilia. Kelompok 13 ada Nita Isnaini, Emi Sulistiana, Rahmawati, Azizah Wardah, dan Okpatiana. Kelompok 14, Sinta Halisa, Anggi Bulan, dan Diana Nurjanah dan Sinta Wulandari. Sudah semuanya dijawab ini? Untuk kelompok 14 sudah. Mohon maaf Pak, kalau Untuk kelompok 12 masih sudah, Pak. diperbolehkan nggak Pak? Silakan Mas Adit mau bertanya kepada kelompok mana, silakan. Oke Pak, izin bertanya ke kelompok 12. Perkenalkan Aditya Fajar Bagaskoro, NIM 192111084. Terkait dengan fungsi peran dari fungsi hukum itu sendiri sebagai social control dan juga untuk perubahan masyarakat yang tentunya ke arah yang lebih baik. Nah, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana caranya agar peran hukum itu dapat terjadi atau dapat berjalan dengan semestinya atau dengan baik. Mengingat kalau kita perhatikan di Indonesia saat ini, kalau saya perhatikan itu justru hukum itu nggak ke arah yang lebih baik gitu, justru malah ke arah yang lebih buruk. Katakanlah undang-undang. Undang-undang itu kan merupakan instrumen dari hukum yang seperti kayak undang-undang Ciptaker, undang-undang Cipta Kerja yang justru malah menimbulkan kontroversial, yang justru malah berakhir di MK yaitu inkonstitusional bersyarat. Kemudian ada Permendikbud yang mengatur tentang kekerasan seksual yang justru juga menimbulkan pro kontra di masyarakat gitu. Padahal kalau dilihat dari fungsi peran itu sebagai social control, tapi justru malah dengan adanya aturan-aturan yang diciptakan oleh pemerintah itu bukan kok mengontrol sosial gitu, justru malah makin tidak terkendali. Nah, yang ingin saya tanyakan, gimana sih kira-kira caranya agar peran hukum itu dapat berjalan sebagai seharusnya? Terima kasih. Silakan kelompok 12 untuk merespon. Dan kelompok yang lain nanti juga ikut menanggapi atau siapa saja yang untuk mendiskusikan ini. Karena bagus sekali pertanyaan dari Mas Adit ini mencerahkan kepada kita ya. Membuka fakta-fakta, membuka data, membuka pengetahuan kita untuk ikut menganalisis peristiwa-peristiwa yang kekinian sedang in di dalam masyarakat.
Silakan kelompok 13, 12, dan 14 untuk meresponnya. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaannya Mas Bagas. Sebelum ke bagaimana caranya, sebenarnya itu pada dasarnya hukum itu selalu berubah seiring dengan perkembangan zaman dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat itu sendiri. Nah, untuk mengetahui apakah peran hukum sudah maksimal, persoalan tersebut juga bisa dibalikan faktanya, apakah masyarakat sudah melaksanakan hukum dengan semestinya. Nah, itu juga perlu ditanyakan. Jadi menurut saya, hukum itu tidak akan berjalan tanpa adanya masyarakat. Sebaliknya pula, masyarakat butuh hukum dan hukum perilaku karena ada masyarakat di dalamnya. Nah, jika hukum tidak bisa menjalankan perannya di dalam masyarakat, berarti ada pelaku hukum yang tidak bermoral. Nah, fungsi hukum saja sebagai penggerak pembangunan untuk masyarakat yang lebih sejahtera. Dan bukan hanya itu, hukum juga berfungsi meningkatkan daya berpikir masyarakat menjadi semakin kritis. Nah, untuk tadi Mas Bagas menanyakan mengenai RUU mengenai kekerasan itu tadi ya. PKS, makanya terbaru menjadi RUU TPKS. Karena banyak undang-undang yang dihapuskan atau pasal-pasal, maksudnya pasal-pasal yang dihapuskan di undang-undang tersebut. Sebenarnya pemerintah itu bermaksud baik pada masyarakat. Mungkin karena belum intelektual masyarakat, perlulah intelektual masyarakat. Sebenarnya hukum itu sangat perlu dan hukum-hukum sebenarnya yang diatur oleh pemerintah kurang kondisi pada masyarakat saat ini pula gitu Mas. Jadi itu harus bersuara bagaimanakah undang-undang itu menunjukkan bahwa masyarakat harus tahu karena sepenuhnya masyarakat belum tahu undang-undang itu penting atau tidak. Jadi perlulah kita mengetahui, mensosialisasikan bahwa undang-undang itu undang-undang yang diperbarui dan yang disesuaikan kepada kondisi masyarakat itu harus segera disahkan, begitu Mas. Apakah ada tanggapan atau yang lain yang ingin menanggapi? Monggo. Terima kasih. Oke Mbak, saya setuju kalau ya di mana ada hukum, di situ ada masyarakat sebagai objek hukumnya. Nah, akan tetapi kalau katakanlah undang-undang cipta kerja itu ya, yang masih berupa rancangan undang-undang, dan semestinya kan kalau namanya rancangan itu kan belum dilaksanakan ya oleh masyarakat. Tapi kenapa kok sudah menimbulkan pro kontra yang justru malah berakhir di Mahkamah Konstitusi itu menyatakan kalau undang-undang ini inkonstitusional bersyarat. Yang artinya undang-undang ini kalau pengetahuan saya itu boleh dilaksanakan asal ada syaratnya, atau untuk saat ini dilaksanakan akan tetapi ada beberapa undang-undang yang perlu dibenahi terlebih dahulu. Nah, kalau kayak gitu, apakah benar atau pantas kalau dikatakan bahwa masyarakat sendiri yang nggak mampu menjalankan undang-undang sebagaimana seharusnya, yaitu melaksanakan undang-undang dengan baik, padahal kan belum terjun di masyarakat. Gitu sih, Mbak. Silahkan direspon kelompok yang lain juga boleh. Izin menjawab ya, teman-teman. Jadi gini, ini bahasan yang menarik sih menurut saya, karena tadi kan yang dibahasnya tentang RUU ya. Sedangkan RUU itu masih rancangan undang-undang. Sedangkan rancangan itu juga ada tahap-tahapnya, ada yang prioritas dan ada yang bukan gitu ya. Nah, untuk yang tadi ditanyakan itu RUU apa Mas Bagas, boleh tahu?
RUU Cipta Kerja, Pak, yang sekarang ini masih ramai untuk dibahas. Sudah ditetapkan ya, itu Oh, sudah kalau menjadi RUU Cipta Kerja itu sudah jadi undang-undang, Mas. Oh ya, Itu sudah jadi ya Pak Julijanto ya? sudah diundangkan. Iya, itu sudah disahkan tahun kemarin sebelum DPRD berganti kalau nggak salah. Nah, jadi kalau itu inkonstitusional memang benar karena RUU itu namanya itu RUU Sapu Jagat. Jadinya dia itu merangkap semua undang-undang gitu. Nggak semua lah, ya beberapa undang-undang, sedangkan undang-undang itu kan dari zaman bahula ya, dari zaman dulu banget. Sedangkan dari zaman dulu banget itu MK itu kan ada itu tidak dari awal sekali ya, padahal MK itu lembaga yang menjamin konstitusional. Kenapa menjamin konstitusional? Namanya saja Mahkamah Konstitusional. Nah, di situ MK itu dalam mereview undang-undang atau bisa kita katakan seperti judicial review, itu ada MK mengujinya itu dengan undang-undang dasar dan sebagainya seperti itu. Nah, kenapa inkonstitusional? Karena satu ayat dengan ayat yang lain itu berbeda bunyinya gitu. Jadi kayak bertolak belakang. Nah, adanya RUU Cipta Kerja ini justru malah di sini itu ayat-ayat yang di sini bertolak belakang atau inkonstitusional satu sama lain itu dijadikan satu dan didiskusikan untuk dijadikan satu kepaduan. Jadi kalau sisi positifnya ya, itu kayak direvisi kembali, lalu dikoreksi kembali dan jadilah RUU Cipta Kerja itu tadi. Kenapa inkonstitusional? Karena itu RUU Sapu Jagat gitu. Tapi sekarang sudah jadi undang-undang gitu, Mas. Bukan RUU lagi. Itu sudah disahkan udah lama kok itu kok. Itu sudah disahkan kayaknya sebelum DPRD ganti kepemimpinan itu loh. Gitu sih kalau nggak salah itu. Nah, emang kemarin itu sempat pro kontranya ya karena itu menyatukan banyak sekali undang-undang gitu, Mas. Oh, oke, siap. Terima kasih, Mbak. Semakin tercerahkan. Jadi kalau maksudnya inkonstitusional itu bukan berarti melanggar konstitusi ya, tapi nggak melanggar, hanya saja ada beberapa pasal-pasal yang perlu diperbaiki. Kurang lebih gitu, Mbak. Kalau inkonstitusional itu melanggar karena itu tidak konstitusional. Tapi kalau diperbaiki itu namanya itu butuh koreksi, butuh pembenarannya. Jadi itu bisa dilakukan judicial review juga kalau itu. Jadinya nanti pasal itu akan dikoreksi dan dibenarkan gitu. Jadinya nanti akan ada misal undang-undang nomor sekian pembaruan dari undang-undang ini, biasanya seperti itu. Nah, kalau inkonstitusional itu jelas tidak konstitusional karena itu inkonstitusional gitu. Itu Mas. Jadi kalau inkonstitusional biasanya berhubungan dengan bertolak belakang, undang-undang itu bertolak belakang. Tapi kalau ada misal undang-undang ini berbunyi A, tapi ini kok berbunyi B, ini kan berarti ada ketidaksinkronan. Nah, ini bisa di judicial review itu sih yang kalau saya tahu gitu. Kalau inkonstitusional udah jelas nggak konstitusional gitu. Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Oke, masih ada yang mau merespon isu yang menarik yang menjadi kebutuhan kita ya. Sekarang ini juga kemarin Dewan Pengupahan melakukan sidang, termasuk alhamdulillah ya saya bagian dari akademisi yang diberi kepercayaan untuk ikut merumuskan menjadi Dewan Pengupahan di daerah salah satu kabupaten. Itu juga terkait merujuk kepada Undang-Undang Cipta Kerja ya. Undang-Undang Cipta Kerja itu menjadi omnibus law, yaitu undang-undang yang sangat besar, yang sangat menyeluruh. Ada sekian ratus peraturan perundang-undangan yang diringkas menjadi satu undang-undang sehingga akan terjadi satu efektivitas. Ya wajar ya kalau pasalnya itu lebih dari 100 bahkan mungkin lebih banyak lagi, tentu akan ada istilahnya keseleo, ada yang tidak rinci atau kurang teliti redaksi ataupun substansinya. Tapi persoalannya adalah mungkin barangkali terkait dengan substansi. Apabila ada memang omnibus law itu banyak kepentingan ya. Apakah kepentingan yang paling banyak itu adalah para pengusaha, kelompok-kelompok bisnis tertentu ini sangat berkepentingan. Kemudian yang sementara di sisi yang lain adalah buruh
ataupun karyawan yang di sini menjadi bagian daripada suatu sistem peraturan perundang-undangan yang mestinya harus dilindungi. Itu di situ juga mengatur tentang cuti, kemudian mengatur tentang berbagai hal hak-hak asasi dari masyarakat, terutama dalam bidang bagaimana usaha, kemudian juga terkait dengan perpajakan. Tentunya ini pajak ini terkait dengan pengusaha. Harapannya memang semakin untung pengusaha atau bidang-bidang usaha ini tentunya pajaknya semakin besar, sehingga itu include di dalamnya adalah bisa menyejahterakan masyarakat. Tapi juga buruh punya perspektif yang lain, seakan-akan itu akan menjadi suatu ancaman bagi masyarakat, karena di situ masyarakat lapis bawah merasa tidak terlindungi di situ. Nah, itulah hal-hal yang sifatnya aspiratif dari kelompok-kelompok masyarakat yang marginal. Mestinya regulator atau pembuat undang-undang ini harus aspiratif, harus menangkap jeritan-jeritan rakyat, sehingga menjadi rumusan-rumusan peraturan perundang-undangan yang begitu adil. Kalaulah di sini kita menganalisis Undang-Undang Cipta Kerja dengan teori efektivitas hukum yang ditelurkan oleh para ahli, diantaranya adalah saya share screen saja ya. Di antaranya adalah pemikiran yang dibawa oleh Surjono Sukamto ya. Waduh, saya tidak bisa share screen ini, harus dimatikan. Ya udah, saya akan menarasikan saja, Anda bisa memahaminya ya. Jadi kalau di dalam teori efektivitas hukum yang dihasilkan oleh Profesor Surjono Sukamto, faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum diantaranya adalah bagaimana faktor hukum itu sendiri. Hukum itu dibuat, bagaimana hukum itu bisa memenuhi rasa keadilan enggak? Kaidah-kaidah hukum ini memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum tidak? Nah, kalau yang menjadi objek kita adalah Undang-Undang Cipta Kerja yang di judicial review oleh berbagai NGO dan kelompok-kelompok masyarakat yang merasa dirugikan oleh undang-undang itu, maka undang-undang itu harus memberikan rasa keadilan. Keadilan itu tidak hanya sebelah mata, adil kepada kelompok kepentingan tertentu atau pengusaha, sementara di kelompok masyarakat buruh ataupun pegawai yang tercakup yang dilindungi oleh undang-undang itu tidak tercover. Seperti hak-hak yang hak-hak cuti, hak-hak melahirkan, hak-hak menyusui, hak-hak mendapatkan pesangon dari suatu ketika di PHK, bagaimana kesehatan buruh. Nah, ini jaminan-jaminan yang semacam ini bisa nggak tercover nggak di dalamnya. Kalau di situ ada nilai-nilai moral yang tidak tercakup, tidak bisa masuk, apa masalahnya? Apakah undang-undang Cipta Kerja ini digunakan oleh para pengusaha untuk menindas buruh? Nah, ini pertanyaan kritis kita adalah di situ. Maka upaya-upaya untuk memperbaiki, menyempurnakan dari satu peraturan perundang-undangan itu adalah menjadi pekerjaan kita. Sehingga dengan teori ini, bagaimana kaidah hukumnya? Memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum, terjaminnya hak-hak masyarakat, terlindunginya hak-hak masyarakat atau tidak di situ. Kemudian yang kedua adalah penegak hukumnya. Bagaimana penegak hukumnya? Apakah mempunyai integritas dan profesional dalam menjalankan tugasnya? Penegak hukum ini diantaranya adalah hakim, jaksa, polisi, advokat. Kita sebut dalam hal ini sebagai penegak hukum caturwangsa. Dalam konteks ini saya menambahkan satu, petugas sipir atau petugas lembaga pemasyarakatan atau Bapas, Lapas dan Bapas. Mereka adalah aparatur penegak hukum yang terkait dengan penegakan hukum.
Mereka harus mempunyai integritas, kejujuran, mentalitas, moralitas, akhlakul karimah, etika, komitmen kerja, dan komitmen pada sumpah jabatan dan kode etik profesi mereka. Kalau mereka melanggar integritas ini, maka hancurlah karir mereka. Kita sudah banyak melihat, mendengar, menonton berbagai tayangan media, hampir setiap hari pasti ada ini salah satu caturwangsa ataupun pihak yang relasi dengan kekuasaan yang menjadi menggadekan integritasnya. Lalu profesionalitas. Profesional adalah bekerja sesuai dengan keahlian dan bidang ilmunya, perkembangan ilmu dan pengetahuan yang terkini atau terkait dengan saintifik modern dalam menjalankan profesional keilmuannya. Nah, apakah mereka profesional dalam menjalankan tugasnya? Nah, inilah kita bisa melihat, bisa menggunakan atau menganalisa menggunakan teori yang ditelurkan oleh Prof. Sujono Sukanto atau tokoh-tokoh yang lain. Kemudian sarana prasarana. Apakah sarana prasarana yang ada ini bisa menunjang ada sarana dan berfungsi dan bisa dimanfaatkan? Nah, kalau ada tapi tidak berfungsi, contohnya traffic light seharusnya berfungsi merah, kuning, hijau, tetapi ternyata yang hidup adalah merah semuanya, merah, sehingga ini terjadi kemacetan. Maka ketika law enforcement, penegakan hukum, itu harus melalui suatu proses, melalui suatu sarana prasarana yang bisa digunakan dan berjalan dengan baik, bisa dimanfaatkan. Kemudian kesadaran hukum masyarakat, sumber daya yang baik, sumber daya manusia yang baik diantaranya adalah tahu hukum, taat hukum. Tahu hukum itu bisa melalui pendidikan, melalui sosialisasi, tadi dijelaskan melalui penyuluhan hukum, pendidikan hukum, pelatihan-pelatihan hukum, seminar-seminar hukum, kemudian workshop-workshop hukum, sehingga masyarakat tercerahkan dan mengetahui. Di dalam hukum positif, ketika hukum sudah diundangkan, kemudian dicantumkan di lembaran negara, maka dianggap semua rakyat Indonesia memahami dan mengetahui hukum. Baik itu belum mendapatkan sosialisasi maupun sudah mendapatkan sosialisasi. Itulah prinsip dari suatu hukum. Sehingga pekerjaan kita adalah bagaimana membangun kadarkum, kesadaran hukum masyarakat, melalui sosialisasi, melalui pembelajaran, melalui berbagai media sosial, media elektronik, ataupun media-media yang lain, sehingga masyarakat menjadi melek hukum, yang pada akhirnya adalah ketaatan kepada hukum. Ketaatan ini bukan karena takut terhadap sanksinya, tetapi juga ada kesadaran yang dibangun untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan harmoni sosial di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang terkait dengan perubahan sosial, ya, perubahan sosial di dalam masyarakat, di mana perubahan sosial ini bisa berakibat positif, masyarakat mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, maupun akibat negatif, di mana masyarakat tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada, sehingga terjadi pergolakan, pemberontakan, aksi protes, demonstrasi, dan tingginya angka kriminalitas di dalam masyarakat. Nah, dampak positif adalah dari perubahan sosial adalah memperkuat integrasi sosial dalam masyarakat. Kemajuan ilmu pengetahuan bisa dimanfaatkan untuk produktivitas. Terjadinya diferensi struktural, di mana dengan struktur sosial memberikan manfaat kepada masyarakat yang terjadi. Kemudian budaya hukum, budaya ilmuwan senantiasa mengembangkan riset untuk mengembangkan pengetahuan dan masyarakat. Kemudian kesadaran politik semakin tinggi dari masyarakat akan partisipasinya dan berkembangnya industrialisasi dalam masyarakat. Nah, dampak negatifnya itu terjadi kesenjangan sosial dan ekonomi, timbul kelompok-kelompok sosial tertentu yang terpinggirkan, pengangguran, terjadi masalah-masalah sosial dan lain-lain. Perubahan tingkah laku, perilaku negatif atau hedonis, kemudian materialistis, kemudian kapitalistik yang cenderung negatif sehingga tidak ada keadilan di situ. Munculnya konflik sosial vertikal maupun horizontal di dalam masyarakat.
lembaga-lembaga sosial yang ada tidak dapat berfungsi secara maksimal. Maka ini kita bisa mendorong bagaimana lembaga-lembaga sosial termasuk NGO, LSM, dan organisasi sipil ini bisa membangun, bisa menguatkan masyarakat, mengadvokasi masyarakat, menyadarkan masyarakat supaya mereka bisa menerima perubahan-perubahan dan bisa menyesuaikan diri. Terjadinya bentuk-bentuk kerusakan lingkungan dan bencana alam akibat ekosistem yang tidak terjaga dengan baik. Maka di dalam pembangunan harus sustainable, harus memperbaiki, memperhatikan bagaimana kerusakan lingkungan itu diminimalisir. Justru pembangunan back to nature itu harus dikembangkan sehingga ini tidak terjadi suatu yang merugikan bagi masyarakat. Terjadi anomali di dalam masyarakat, pertentangan, kehilangan nilai-nilai sosial, kultur yang harus dibangun ternyata juga tergerus oleh arus globalisasi. Nah, nilai-nilai sosial yang semacam ini memang harus diproteksi, harus dikuatkan, sehingga globalisasi bukan melunturkan, tapi sebaliknya kita bisa mengambil peluang-peluang yang terbaik dari globalisasi dan mengembangkannya menjadi aset bagi kita, supaya bisa survival di tengah-tengah perubahan yang terjadi. Saya kira itu yang saya tambahkan. Kemudian silakan nanti yang terakhir terkait dengan ujian tanggal 13 Desember, itu bentuknya general review. General review itu Anda membuat kesimpulan terhadap semua materi kuliah kita dari pertemuan pertama sampai pertemuan 14 ini, masing-masing 3 orang per kelompok, dalam bentuk membuat video yang kreatif, durasi maksimal sekitar 5-10 menit, dan diunggah di YouTube masing-masing. Silahkan hashtagnya Sosiologi Hukum, kemudian Muhammad Juli Janto, Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta, dan Bangga UIN Said Surakarta. Silahkan nanti diunggah di YouTube Anda maksimal tanggal 13 Desember 2021. Terima kasih, semoga Anda senantiasa sukses dalam segala kesempatan dan manfaatkan ilmu sosiologi hukum untuk menjadi pisau analisa Anda memecahkan berbagai problematika yang dihadapi di tengah-tengah masyarakat, dan semoga Anda senantiasa sukses. Terima kasih. Saya kasih waktu Anda 1 menit untuk bertanya bila ada yang mau bertanya. Silakan. Tadi minimal durasinya berapa, Pak? 5-10 menit ya maksimal. Maksimal 10 menit lah. Karena terlalu panjang nanti tidak menarik lagi. Baik, Pak. Oke ya, bisa dipahami? Ya, Pak. Silakan, Mbak. Ini tadi saya kurang dengar, itu tadi individu atau kelompok, Pak? Kelompok. Oh, kelompok, tetapi nanti ngumpulkannya individu ya. Anda memberitahu ataupun nanti diupload di Sikulon untuk tugas Anda, YouTube-nya, linknya kemana, siapa saja kelompoknya, masing-masing bisa mengupload di linknya sendiri-sendiri, tetapi hasil kerjanya adalah hasil kelompok. Nah, linknya bisa kelompok. Bisa dipahami ya? Iya, Pak. Bisa. Pak. Oke, saya kira cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan kembangkan apa yang baik dari kuliah kita, dikembangkan untuk mencapai mengembangkan potensi Anda secara maksimal, sehingga Anda berkompetensi, Anda menjadi profesional hukum di masa yang akan datang, sehingga bisa menggunakan ilmu sosiologi hukum untuk karir Anda di profesi apapun. Terima kasih. Salam sukses, semoga Allah meridhoi dan mengabulkan cita-cita harapan Anda dan harapan orang tua Anda. Sukses hari ini dan selamat di akhirat nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.